Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armaya Rafita, NPM 176210001. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 menjadi wirausaha. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan arti kewirausahaan, menjelaskan karakter seorang wirausaha, ketiga menjelaskan tipe-tipe wirausaha, keempat menemukan keinginan untuk berwirausaha. Pendahuluannya, UMKM adalah andalan Indonesia ketika mengalami krisis tahun 1998. Meski dikelola dengan sederhana, pada saat itu mereka telah mengambil pesan besar, yaitu ekonomi UMKM menjadi tumpuan dan menjadi pilihan penting bagi para sarjana untuk hidup lebih sejahtera, mandiri, dan menolong banyak orang mengatasi pengangguran. Karakteristik usaha mikro dan kecil. Yang pertama, positif. 1. Tahan banting, 2. Fleksibel, 3. Mandiri, 4. Efisien atau dikerjakan seluruh anggota keluarga, 5. Self or family financing. Negatifnya, 1. Informal, 2. Skala ekonomi rendah, 3. Tidak ada standar dan SOP, 4. Belum menerapkan prinsip-prinsip manajemen, 5. Tidak disiapkan untuk menjadi besar atau tumbuh, 6. Pengembangannya terbatas. Seorang wirausaha. 1. Menggeluti usaha tidak sekedar ala kadarnya, akan tetapi dengan keberanian, kegigihan sehingga usahanya tumbuh. Kedua, bersahabat dengan ketidakpastian. Ketiga, menjalankan usaha yang real, bukan spekulatif. 1. Usaha yang sesungguhnya didasarkan motif untuk melayani dan memperoleh kemandirian dengan ketulusan, kerja keras, dan inovasi. Bukan jalan pintas, cara cepat menjadi kaya, membangun cara bertahap, menjadi nama baik, membangun reputasi, bukan sekedar passive income tetapi real, pendidikan, persahabatan, spiritualitas sangat penting. 2. Usaha spekulatif didasarkan motif ingin cepat kaya, mengedepankan cara-cara instan, mendewa-dewakan passive income, tidak peduli kerugian pihak lain, yang penting saya untung. Dan pendidikan dan kehidupan spiritual tidak dianggap penting. Bab 2. Berpikir perubahan. Tujuan pembelajaran memberikan pemahaman penting perubahan dan peranan mindset atau pola pikir. Menjabarkan perubahan mindset, mengenalkan mindset entrepreneur, mengenalkan teori kecerdasan finansial. Hambatan persepsi memulai usaha. 1. Merasa sudah terlalu tua atau merasa terlalu muda. Kedua, tidak berbakat. Ketiga, tidak punya modal atau uang. Lalu yang diperlukan untuk memulai bisnis hanya perlu 3M. Yang pertama adalah motivasi, kedua, mindset, ketiga, make it. Just do it. Bab 3. Berpikir kreatif. Tujuan pembelajaran mengenalkan kreativitas sebagai model penting seorang wirausahawan, menjelaskan hambatan berpikir kreatif yang dapat menghambat progres sebuah usaha, mengenalkan cara mengukur potensi kreatif, mengenalkan cara meningkatkan kreativitas dan membebaskan diri dari belenggu. Berpikir kreatif. 1. Melihat dengan sudut pandang yang baru. Kedua, menemukan hubungan baru. Ketiga, membentuk kombinasi baru. Melihat dengan sudut pandang baru. Sebenarnya masalah yang kita hadapi tidak berubah, tetapi yang kita ubah adalah cara kita dalam memandang masalah tersebut melalui pola pikir positif. Misalnya, memandang kegagalan sebagai sukses yang tertunda, bukan kegagalan sebagai alasan untuk frustasi berat. Tips meningkatkan kreativitas. 1. Tingkatkan penggunaan otak kanan dan melalui stimulus visualisasi tujuan, mempelajari seni musik, serta berolahraga jalan kaki tanpa alas. 2. Kenali hambatan kreativitas Anda dan lakukan rencana aksi untuk mengeliminir hambatan tersebut. 3. Biasakan berpikir berbeda. Bab 4. Berorientasi pada tindakan. Tujuan pengajaran. Yang pertama, mempelajari salah satu karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausahawan, yaitu senantiasa berorientasi pada tindakan. Kedua, memahami tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Ciri-ciri pengusaha: mampu mengambil keputusan dan bertindak cepat. 1.
Orientasi PDCA, Plan, Do, Check, and Action, atau menghindari. 2. NATO, No Action, Thought Only, hasilnya gosip, konflik. 3. NADO, No Action, Dream Only, hasilnya visi, karya seni. NACO, No Action, Concept Only, hasil teori falsafah. 8 tahun Habit of Highly Efficient People, Stephen Covey. 1. Proaktif. 2. Bermula dari ujung pemikiran, End of Mind. 3. Dahulukan yang utama. 4. Berpikir menang. 5. Memahami untuk dipahami. 6. Sinergi. 7. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. 8. Menentukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. 1. Proaktif. A. Mengambil inisiatif untuk bertindak, bukan menunggu atau berwacana. B. Mengambil tindakan sebelum sebuah kejadian yang tidak dikehendaki muncul, terlatih di lapangan, memiliki intuisi. 2. Bermula dari ujung pemikiran. A. Tidak sekedar tujuan tetapi tujuan yang benar. B. Agar mencapai tujuan yang benar, tuliskan misi pribadi hidup Anda yang menggambarkan tujuan dan citra diri. C. Misi pribadi ditentukan melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. 3. Dahulukan yang utama. Berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. 4. Berpikir menang. Berwirausaha pada dasarnya adalah berupaya untuk memenangkan kehidupan. A. Menang adalah kalah atau rugi. Saya hanya menang sekali saja. B. Kalah. Anda menang, Anda hanya bisa menang sekali saja. C. Kalah, dan Anda juga kalah. Buat apa kita teruskan kerjasama ini? D. Menang dan Anda juga menang. Kita akan berjalan beriringan, saling perbaiki, kekal abadi. 5. Memahami untuk dipahami. Seorang wirausaha haruslah A. Memiliki keterbukaan, open mind, untuk mendengarkan dan tidak cepat-cepat menolak, berargumentasi atau melawan atas apa yang didengar dari pihak lain. B. Kebiasaan mendengarkan dan memikirkannya. C. Ada usaha menempatkan diri kita pada posisi orang lain. 6. Sinergi. Seorang wirausaha A harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. B. Sinergi dan efektif sangat bergantung pada komunikasi. 7. Menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Apa yang dapat dilakukan adalah A. Memberikan makanan pada jiwa atau spiritual, hidup yang seimbang, lakukan meditasi, bacalah buku-buku self-help yang membangkitkan semangat, atau dengarkanlah musik yang menggairahkan. B. Jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. 8. Temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Mulailah dengan menemukan atau mengenali keunikan diri sendiri. Potensi diri pada 4 elemen utama. A. Pikiran. B. Tubuh. C. Hati. D. Jiwa. Bab 5. Pengambilan risiko. Tujuan pembelajaran: menjelaskan konsep risiko, menjelaskan bagaimana pengambilan risiko dilakukan, mengidentifikasi risiko-risiko yang potensial terjadi ketika melalui usaha, menjelaskan pengelolaan risiko. Konsep risiko, sebuah pengantar. Definisi risiko: 1. Ketidakpastian atau uncertainty. 2. Konsekuensi yang memunculkan dampak yang merugikan. 3. Risiko dan pengambilan keputusan bisnis. 4. Hubungan antara risiko, rezeki. Motivasi mengambil risiko. 1. Menginginkan pengembalian yang sepadan atau returns. Mampu mengkalkulasi risiko. 2. Kepepet. Tidak mampu mengkalkulasi risiko atau tidak tahu risiko yang dihadapi. Jenis-jenis risiko dalam bisnis. 1. Risiko murni. A. Risiko hilang atau rusaknya aset yang dimiliki. B. Kecelakaan kerja. C. Risiko akibat tuntutan hukum. D. Risiko operasional lainnya. E. Bencana alam atau force majeure. 2. Risiko spekulatif. Risiko perubahan harga. A. Perubahan harga input dan perubahan harga output. Risiko kredit. Bentuk kerugian akibat risiko.
A. Kerugian langsung, nominal yang harus ditanggung akibat dampak langsung risiko yang terjadi. B. Kerugian tidak langsung, kemungkinan sales atau profit yang gagal diterima, munculnya biaya operasional tambahan, kesempatan investigasi yang hilang, kerugian lainnya. Bagaimana mengkalkulasi risiko? A. Tentukan seberapa sering risiko tersebut terjadi, atau frekuensi atau probability. B. Tentukan dampak yang timbul dari risiko yang terjadi. C. Hitung kemungkinan prediksi kerugian dengan formula frekuensi X dampak. Bab 6. Kepemimpinan. Tujuan pembelajaran: menjelaskan pentingnya kepemimpinan bagi seorang wirausaha, menjelaskan perbedaan manajer dan pemimpin, menjelaskan teori kepemimpinan awal, menjelaskan teori kepemimpinan kontemporer. Teori kepemimpinan awal. Teori kepemimpinan awal terfokus pada pemimpin, atau teori ciri dan cara pemimpin berinteraksi dengan anggota kelompok. Teori pelaku. 6 ciri terkait kepemimpinan yang efektif. Dorongan, kehendak untuk memimpin, kejujuran dan integritas, kecerdasan, kepercayaan diri, pengetahuan terkait pekerjaan. Perilaku pemimpin yang efektif: memberikan contoh kepada para karyawan, menciptakan suatu tatanan nilai dan keyakinan bagi para karyawan dan dengan bergairah mengejarnya, memfokuskan upaya para karyawan terhadap tujuan yang menantang dan terus mengarahkan mereka kepada tujuan tersebut, menyediakan sumber daya yang dibutuhkan karyawan untuk mencapai tujuan mereka, menghargai dan mendukung para karyawan, berkomunikasi dengan para karyawan, menghargai keragaman para pekerja, merayakan keberhasilan para pekerja, mendorong kreativitas di antara para pekerja, mempertahankan selera humor, menatap terus masa depan. Bab 7. Etika bisnis. Tujuan pengajaran: menjelaskan bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik, tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Menjelaskan bagaimana menjalankan usaha untuk jangka panjang dan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika baik dari relasi internal maupun eksternal. Menjelaskan rahasia sukses jangka panjang. Apakah etika? Etika adalah suatu pedoman untuk mendapatkan hidup yang bernilai atau bermartabat. Etika memberikan petunjuk tindakan-tindakan apa yang benar dan apa yang salah. Bagaimana berbisnis dengan etis? Berperilaku jujur dalam menjalankan aktivitas bisnis ini meliputi seluruh aspek dalam menjalankan usaha. Mentaati tata nilai. Walk the talk bermakna konsisten antara apa yang dilakukan dengan apa yang diucapkan. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Usaha yang langgeng adalah usaha yang dijunjung oleh nilai-nilai etika. Perusahaan yang tumbuh menjadi besar dimulai dari A. Orang-orang biasa yang sedari awal memegang teguh nilai-nilai moral dan etika. B. Menjaga kepercayaan dan tidak sembarangan dalam berkata-kata apalagi dalam bertindak. C. Bekerja dengan tata nilai dan merekrut orang dengan melihat nilai-nilai yang dianutnya. Mereka menanamkan nilai-nilai yang sehat sedari awal. Bab 8. Faktor X. Tujuan pengajaran: menjelaskan pengertian faktor X, menemukan dan menggali faktor X, menjelaskan sikap-sikap menghadapi faktor X, menjelaskan tipe dan karakteristik faktor X. Bakat menemukan pintunya. Faktor X itu melekat ada diri Anda masing-masing dan baru menjadi faktor X kalau ia berhasil menemukan pintunya, maka temukan dan ketuklah pintu-pintu itu. Sikap Anda terhadap pintu itu akan tercermin pada apa yang Anda dapatkan. Sikap itu adalah sebuah pilihan. Pilihannya bermacam-macam. 1. Ada yang mendiamkan saja, ialah orang yang percaya diri dengan bakatnya dan membiarkan pintu menemukan dirinya. 2. Mengirim sinyal positif. Ia mengetuk pintu itu dengan bahasa tubuhnya. Apakah itu penampilan yang menarik, suaranya yang khas, dan sebagainya. 3. Mencari pintu. Mengetuk pintu. Mereka sadar bahwa pintu tidak akan terbuka kecuali mereka mendatangi dan mengetuk-ngetuknya. Jika tidak terbuka, Anda harus pergi mencari pintu lainnya, terus mencari dan mengetuknya. 4. Dalam berwirausaha, seorang pemula dapat diibaratkan sebagai seorang yang mencari pintu. 5. Sukses yang dicapainya adalah sebuah keberhasilan menemukan pintu yang sesuai dengan minat dan masa depannya. Untuk menemukan pintu itu, ia harus mengetuk dan menemukannya. Ia melawan rasa nyaman sampai benar-benar mendapatkan jawaban yang setimpal.
X kecil dan X besar. Faktor X adalah sesuatu yang harus kita cari dan kita miliki. Ia akan menemani siapa saja yang ingin berubah menjadi lebih baik. Orang yang tidak ingin berubah juga memiliki faktor X, namun itu hanyalah X kecil yang berarti sebuah kenyamanan. Ia sudah nyaman dengan kondisi sekarang dan tentu saja hidupnya tidak akan mengalami kemajuan. Identifikasikan faktor X. X besar ada di tangan orang dewasa, yaitu orang-orang yang sudah memiliki kepercayaan pasar. Sedangkan X kecil ada pada diri kita masing-masing. Bentuk X pun macam-macam. Ia dapat berasal dari diri Anda sendiri, orang lain, lembaga lain, dan sebagainya. Dari manapun sumbernya, ia bisa tumbuh menjadi besar dan sebaliknya. X yang berasal dari diri sendiri adalah bakat atau talenta, kerja keras, kejujuran, kecerdasan, keterampilan, penampilan fisik Anda, kualitas suara, dan pendidikan. Karakteristik faktor X. 1. Merupakan penentu keberhasilan. 2. Merekat pada diri manusia. 3. Tidak diperoleh dalam waktu sekejap. 4. Namun ia dapat tumbuh dan berkembang menjadi X besar. 5. Dapat berasal dari diri sendiri, namun juga dapat berasal dari luar diri. 6. Sekali tumbuh ia dapat dipakai untuk usaha lainnya. Bab 9. Mencari gagasan usaha. Tujuan pengajaran: menjelaskan cara-cara mencari gagasan baru, menjelaskan bidang usaha kelompok kreatif, menjelaskan bidang usaha kelompok konsultatif, menjelaskan bidang usaha kelompok pelayanan, menjelaskan bidang usaha kelompok analitis, menjelaskan ide usaha dari imitasi. Metode ATM. 1. Mempelajari bisnis yang sudah ada. 2. Mengkaji input dan output suatu bisnis. 3. Menganalisa tren populasi dan data demografi. Keempat, mengkaji tren ekonomi. Kelima, meniru dan memodifikasi 4P. Place, price, produk, promotion. Ada 4 cara untuk menilai apakah sebuah ide merupakan peluang yang baik. Yang pertama adalah pasar, kedua potensi pertumbuhan pasar, ketiga biaya, keempat resiko. Bab 10. Pemasaran. Tujuan pembelajaran: menjelaskan konsep pemasaran, menjelaskan strategi dan taktik pemasaran, menjelaskan konsep bauran pemasaran. Barang, jasa, dan gagasan. Pemasaran barang konsumsi atau consumer's good, yaitu produk yang dibeli untuk penggunaan pribadi. Pemasaran barang industri, industrial goods, yaitu produk yang digunakan oleh perusahaan untuk memproduksi produk lain. Pemasaran pada jasa atau service, yaitu produk yang tidak nyata seperti waktu dan keahlian atau aktivitas yang tidak dapat dibeli. Pemasaran gagasan. Strategi pemasaran, yaitu strategi penetrasi pasar, strategi pengembangan pasar, strategi pengembangan produk, segmentasi pasar. Taktik pemasaran. Diferensiasi. 1. Produk, 2. Service, 3. People, 4. Image. Bauran pemasaran. Produk, price, place, promotion, penjualan. Feature selling, benefit selling, solution selling. Bab 11. Manajemen keuangan dan pembiayaan usaha. Money management strategis. Strategi pengelolaan uang yang efektif meliputi pengorganisasian dan pemeliharaan catatan keuangan pribadi, mengawasi anggaran rumah tangga, menangani buku cek, dan mencapai tujuan keuangan berdasarkan perencanaan yang cermat melalui laporan neraca dan arus kas. 1. Neraca juga dikenal sebagai pernyataan kekayaan bersih, mencantumkan semua item nilai dan semua jumlah utang. Ini disebut masing-masing sebagai aset dan liabilitas. Neraca menggambarkan penghemat dan pengeluaran yang diproyeksikan. 2. Laporan laba rugi, menunjukkan kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. 3. Laporan arus kas merangkum semua penerimaan dan pembayaran kas untuk jangka waktu tertentu. Laporan arus kas memberikan informasi tentang pendapatan dan perilaku belanja. 4. Anggaran menilai situasi keuangan saat ini, memberikan arahan untuk mencapai tujuan keuangan, menciptakan tunjangan anggaran, dan memberikan umpan balik untuk mengevaluasi tujuan yang direncanakan. Model kerja pengelolaan.
Memastikan bahwa perusahaan dapat melanjutkan operasinya dan memilikinya arus kas yang cukup untuk memenuhi utang jangka pendek dan biaya operasional mendatang. Pertimbangan siklus konversi tunai, ROIC atau pengembalian modal investasi, dan COC, cost of capital, daerah. Manajemen uang tunai, manajemen persediaan, manajemen AR, manajemen AP. Bab 12. Memulai usaha baru. Pendahuluan. Action untuk memulai sebuah usaha baru. Semua proses yang akan dijabarkan dalam bab ini mengacu pada business plan Anda. 1. Sales dan marketing. 2. Operasional. 3. Keuangan atau membuat kalkulasi perencanaan pengeluaran menjadi sangat penting agar financial planning Anda tidak terlalu melenceng. 11 hal praktis dalam memulai usaha. 1. Memilih nama dan membuat logo. 2. Memilih tempat usaha. 3. Membeli perlengkapan. 4. Pemenuhan terhadap mesin dan alat-alat produksi. 5. Merekrut pegawai. 6. Melakukan training, persiapan, dan uji coba. 7. Memproduksi alat-alat promosi. 8. Pilihan secara legal atau informal. 9. Peresmian. 10. Proses tambahan. 11. Belajar dari common mistakes. Bab 13. Rencana bisnis. Tujuan pembelajaran, mampu membuat suatu rencana bisnis dengan menuangkan ide bisnis dalam bentuk dokumen sederhana yang tertulis. Pertimbangan pembuatan rencana bisnis. 1. Risiko bisnis. 2. Kerumitan proses produksi. 3. Transaksi bisnis. 4. Membaca rencana bisnis. 5. Langkah awal menjadi wirausaha. 6. Alat bantu dalam mensistemasikan. 7. Logika bisnis. Rencana bisnis versus perencanaan bisnis. Dimensi ada waktu, kompleksitas, struktur, jangka waktu. Rencana bisnis atau business plan, pembentukan organisasi baru, yaitu seperti organisasi, produk, ataupun jasa. Sederhana, fokus pada 3 hal utama: ide bisnis, pemasaran, dan keuangan atau sumber modal. Perencanaan jangka pendek 3-7 tahun. Perencanaan bisnis, business planning, pengembangan organisasi, produk, ataupun jasa yang dimiliki, sangat kompleks dan holistik, menyeluruh, mencakup pengembangan semua struktur dan fungsi organisasi. Perencanaan strategis jangka panjang, lebih dari 10 tahun. Rencana bisnis yang baik. Pertama, singkat dan padat. Kedua, terorganisir rapi dengan penampilan menarik. Ketiga, rencana yang menjanjikan. Keempat, hindari melebih-lebihkan proyeksi. Kelima, kemukakan resiko-risiko bisnis yang signifikan. Keenam, tim terpercaya dan efektif. 7. Fokus. 8. Target pasar. 9. Realistis. 10. Spesifik. Hal yang mendasar. Yang pertama adalah awali dengan ide bisnis. Kedua, ide bisnis sebagai jawaban. Ketiga, Anda adalah orang yang tepat. 4. Cara menghasilkan keuntungan. Kelima, siapa pembeli produk Anda. Dan keenam, dana untuk memulai bisnis. Bagian utama rencana bisnis. Yang pertama adalah konsep bisnis bidang industri, struktur bisnis, penawaran produk atau jasa, cara mensukseskan bisnis. 2. Pasar atau market, konsumen potensial, alasan pembelian, kondisi persaingan, posisi dalam persaingan. 3. Rencana keuangan, estimasi pendapatan, analisis break-even. Komponen rencana bisnis. Ringkasan eksekutif. Yang pertama adalah ringkasan eksekutif. Kedua, deskripsi bisnis. Ketiga, strategi pemasaran. Keempat, analisis persaingan. Kelima, rencana desain dan pengembangan. Keenam, rencana operasi dan manajemen. 7. Analisis rencana keuangan. 1. Ringkasan eksekutif, yaitu dimulai dari konsep bisnis, misi perusahaan, produk atau jasa, persaingan, target dan ukuran pasar, strategi pemasaran, tim manajemen, dan keuangan. 2. Gambaran perusahaan. Yang pertama, identitas perusahaan, nama, lokasi, dan badan hukum. Kedua, visi dan misi perusahaan. Ketiga, gambaran sekilas tentang produk atau jasa. Keempat, perkembangan sampai saat ini. Kelima, status hukum dan kepemilikan. 3. Strategi pemasaran. Yang pertama, tren dan pertumbuhan industri. Kedua, gambaran pasar. Ketiga,
ukuran dan tren pasar. Keempat, peluang strategis. Kelima, target pasar. Keenam, karakteristik pasar. Keempat, analisis persaingan. Yang pertama, pesaing. Yang kedua, posisi dalam persaingan. Ketiga, distribusi pasar, pangsa pasar. Keempat, kelebihan dibanding pesaing. 5. Rencana desain dan pengembangan. Yang pertama, tujuan usaha jangka panjang. Kedua, strategi. Ketiga, sasaran-sasaran dan jadwal pencapaian. Keempat, evaluasi resiko. Kelima, exit plan. 6. Rencana operasi dan manajemen. Yang pertama, fasilitas. Kedua, proses produksi. Ketiga, pengendalian persediaan. Keempat, pasokan dan distribusi. Kelima, R dan D atau pengembangan produk. Keenam, kontrol keuangan. Ketujuh, tim manajemen. Kedelapan, konsultasi dan lain-lain. 7. Analisis rencana keuangan. 1. Proyeksi pendataan. Kedua, proyeksi aliran kas. 3. Neraca. 4. Sumber modal dan penggunaan. 5. Asumsi yang digunakan. Keenam, analisis break-even, payback period, IRR, dan NPV. Sekian dari saya. Semoga dapat dimengerti. Terima kasih.